Halo teman-teman, saya Desti Renata Sitorus dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran PPKN mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Di materi kali ini ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, kita akan membahas tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Presiden juga memerlukan orang lain untuk membantunya. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Selanjutnya, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang pertama, penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, serta banyak lainnya. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, dan masih banyak lainnya.
Di sini kita bisa lihat ditegaskan dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Kita lanjut ke submateri kedua ya. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Pertahanan. Di bawahnya saya ada memaparkan logo-logo kementerian tersebut. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. C. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengordinasikan. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, Kementerian Luar Negeri. Yang keempat, Kementerian Pertahanan. Yang kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang keenam, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 1. Kementerian Keuangan. 2. Kementerian Ketenagakerjaan. 3. Kementerian Perindustrian. 4. Kementerian Perdagangan. 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6. Kementerian Pertanian. 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta masih banyak lainnya. C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 4. Kementerian Kesehatan. 5. Kementerian Sosial. 6. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan terakhir, Kementerian Pemuda dan Olahraga. D. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Kementerian Perhubungan. 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan 4. Kementerian Pariwisata. Kita lanjut ke submateri terakhir ya. 3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Negara Republik Indonesia memiliki lembaga pemerintah non-kementerian yang biasa disebut LPNK, di samping adanya Kementerian Negara. Lembaga tersebut sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen. LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya. LPNK diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut daftar lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia. Demikian penjelasan laporan materi belajar 2 dari saya.
Desti Renata Sitorus, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 1 Bengkayang. Thanks for watching. Semoga materi ini bisa membantu kita ya. Jangan lupa di like and share. Oh iya, tetap di rumah aja ya. Stay safe and stay healthy. Semangat. Terima kasih.